بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah beberapa saat, hampir 2 bulan kita berpisah. Hari ini 25 Syawal. Kalau kita mengkaji sejarah para a'immatul athhar, maka hari ini adalah hari wafat Al-Imam Ja'far As-Sadiq, imam ke-6 dari imam Ahlul Bait. Pada tanggal 25 Syawal beliau wafat tahun 1148 Hijriah. Indah sekali kalau malam ini untuk mengenang hari wafat beliau kita membicarakan sedikit atau sekelumit dari kehidupan beliau, dakwah beliau, perjuangan beliau. Karena tiada sesuatu yang indah yang Allah berikan kepada kita dari sekian pemberian Allah yang banyak, seperti ketika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk duduk meluangkan waktu membicarakan mengenai kebesaran Ahlul Bait. Karena kalau kita berbicara Islam, maka kita tidak pernah akan pisah dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak pernah pisah dengan Islam, dan Islam tidak pernah akan pisah dengan Ahlul Bait. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wa alihi atas perintah Allah agar menjelaskan kepada umatnya untuk meninggalkan 2 pesan beliau yang beliau kemudian tegaskan, apabila umat ini memegang keduanya maka akan selamat, dan apabila meninggalkan salah satu atau keduanya bahkan tidak akan memperoleh petunjuk dari Allah, seperti hadis Tsaqalain yang amat populer, inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa itrati ahla baiti.
Atau kita akan mengetahui bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk meminta opah dari umat ini, agar umat memberikan opah Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam bentuk dakwah beliau. Opah itu adalah hanya satu, untuk mencintai keluarga beliau. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Maka ini satu pemberian dan karunia Allah yang besar yang Allah berikan pada kita malam ini, untuk kita membicarakan sedikit mengenai kebesaran a'immah ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Al-Imam Ja'far Shadiq, imam ke-6 dari a'immah ahlul bait, merupakan imam yang paling memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ilmu ahlul bait. Imam yang sangat memiliki masa-masa yang amat indah, kesempatan yang amat indah untuk mampu menyampaikan ilmu ahlul bait alaihimus salatu wassalam di antara imam-imam yang lain. Maka Al-Imam Muhammad Al-Baqir dan putra beliau Al-Imam Ja'far Shadiq, mereka memperoleh kesempatan karena saat itu adalah pergantian antara Umayyah kepada Abbasiyah. Mulai hari-hari akhir dari kerajaan Bani Umayyah dan mulai munculnya kerajaan Bani Abbas atau Abbasiyin, ketika mereka sedang sibuk mempertahankan kerajaan, maka kesempatan itu digunakan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, dan sebelumnya mulai dibuka oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir yang nanti insyaallah akan kita bahas sedikit. Cuman malam ini akan saya bawa sekilas mengenai beliau, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah bernama Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Al-Syahid ibn Ali bin Abi Talib, atau bin Husain Al-Syahid ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau lahir di Madinah tanggal 17 Rabiul Awal. Beliau lahir pada tahun 83. Ayah beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ibu beliau mereka sebut Fatimah, atau dijuluki Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Beliau lahir di Madinah. Istri beliau yang paling terkenal adalah Fatimah bintil Husain bin Ali bin Husain dan Hamidah binti Sa'id Al-Maghrib. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mempunyai beberapa anak, lelaki maupun wanita. Mereka itu adalah Ismail, putra beliau yang paling besar dan wafat sebelum beliau. Putra beliau Al-Imam Musa Al-Kazim, Abdullah, Ishaq, Muhammad Ad-Dibaj, Al-Abbas, dan Maulana Ali Al-Uraidhi, yang merupakan ayah atau bapak dari sadah yang ada di Indonesia ini, kebanyakan dari Ali Al-Uraidhi ibn Ja'far As-Shadiq. Putri-putri beliau Fatimah, Asma, Fatimah Sughra, dan Ummu Farwah, diambil dari nama ibu beliau. Beliau menjadi imam ketika umur beliau 31 tahun, dan masa keimamahan beliau 34 tahun. Artinya beliau sempat hidup dengan datuk beliau Al-Imam As-Sajjad sekitar 11 tahun, dan dengan ayah beliau 31 tahun. Setiap kita membaca sejarah A'immatul Athhar, kita menemukan mereka selalu menggunakan cincin, dan di cincin mereka selalu diukir atau ditulis nama-nama Allah.
Setiap kita membaca biografi imam, pasti kita akan menemukan buku-buku sejarah mencatat naqshu khatimihi, atau ukiran yang ada, tulisan yang ada di cincin. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, sejarah mencatat ada 3 tulisan. Artinya mungkin beliau memiliki lebih dari 1 cincin itu, tapi tulisan yang ada dalam cincin beliau ialah Masya Allah. Ada juga yang la quwwata illa billah, dan ada yang astaghfirullah. Beliau hidup di masa kerajaan Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik, Walid dan Yazid bin Abdul Malik, yang mendapatkan julukan An-Naqis. Dan juga hidup di masa dari Bani Umayyah Ibrahim ibn al-Walid, atau disebut Marwan ibn Muhammad, yang dijuluki Al-Himar. Dan beliau juga hidup di masa kerajaan Abbasiyin, 2 raja yaitu Saffah dan Al-Mansur. Beliau wafat seperti hari ini 25 Syawal tahun 148 Hijriah. Beliau wafat diracun oleh Raja Abbasi bernama Mansur melalui seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Dan ini yang pernah disebutkan oleh salah satu imam, bahwa ma minna illa maqtulun aw masmum. Tidak seorang imam kecuali wafatnya dibunuh atau diracun. Ini sejarah para aimatul adhar dalam rangka mereka menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran. Mereka mengakhiri kehidupan mereka dibunuh atau diracun. Karena itu mungkin kita masih ingat ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin Sajjad, Datuk Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ketika di depan Ibnu Ziyad, dan Ibnu Ziyad mengancam beliau dengan ingin membunuh Imam Ali Sajjad. Ketika Ibnu Ziyad mengancam, akan kubunuh engkau, Al-Imam Ali Sajjad hanya berkata, jangan kamu mengancam aku. Al-qatlu lana 'adah wa karamatuna 'indallahi syahadah. Urusan dibunuh itu lumrah biasa dengan keluargaku, dan selalu kehormatan yang selalu kita peroleh dari Allah selalu melalui syahadah, wafat syahid di jalan Allah. Inilah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nanti di akhir akan saya sampaikan juga akhir ketika beliau di akhir hidupnya, ketika mau wafat, apa pesan beliau dan wasiat beliau. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, seperti yang saya katakan pertama, adalah orang yang paling memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena di akhir kerajaan Umawi dan akan munculnya kerajaan Abbasi, mereka masih berselisih antara mereka. Itulah kesempatan yang diperoleh oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Tetapi bukan berarti Al-Imam As-Shadiq beliau tidak lagi ikut mau hidup, atau tidak lagi hidup dengan masyarakat, atau membicarakan mengenai politik, membela rakyat. Karena banyak sejarah mencatat mengenai Imam Ja'far. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ja'far adalah imam yang tidak mau terlibat dengan dunia politik, tidak lagi mau terlibat dengan orang-orang yang membicarakan kepemimpinan, tidak lagi mau terlibat dengan sibuknya negara saat itu dan bagaimana kerajaan yang ada saat itu. Beliau cuma berfokus untuk menyampaikan ilmu, dan cuma itu saja. Walaupun kita tolak, nanti akan ada riwayat-riwayat yang ditulis oleh sejarah bahwa akhirnya Imam Ja'far ini bukan cuma menghindari pemerintahan saat itu, dalam pemerintahan Saffah maupun Mansur, tapi kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang mengatakan kadang-kadang Imam Ja'far memuji mereka supaya mereka nggak sibuk lagi mengejar-ngejar imam. Kadang-kadang mereka imam basa-basi memuji mereka, yang penting imam selamat untuk menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan riwayat-riwayat semacam ini ditulis dalam beberapa buku.
Kebanyakan riwayat ini diriwayatkan dari Rabi yang salah satu menterinya kerajaan saat itu. Salah satu ungkapan yang disebut dalam riwayat ialah bahwa Imam Ja'far pernah dipanggil oleh Mansur, kemudian dicaci, kemudian dikatakan, engkau ingin memberontak, menjatuhkan kerajaanku, engkau mengumpulkan massa untuk menghasut aku. Kata Imam, tidak, aku enggak pernah melakukan itu. Kemudian Imam berkata begini, ya Amirul Mu'minin, inna Sulaiman u'tiya fasyakar, wa inna Ayyuba ubtuliya fasabar, wa inna Yusuf dhulima faghafar, wa haula anbiya Allah wa ilaihim yarji' nasabak wa laka fihim uswatun hasanah. Ay Amirul Mukminin, Sulaiman diberi oleh Allah kerajaan, kemudian bersyukur. Ayyub diberi cobaan oleh Allah, kemudian beliau sabar. Yusuf dizalimi, tapi beliau kemudian memaafkan orang-orang yang menzalimi. Mereka itu adalah nabi-nabi Allah dan nasabmu kembali pada mereka. Tidakkah engkau mengambil contoh dari mereka? Ini riwayat ingin mengatakan bahwa Imam Ja'far ingin menisbatkan bahwa pemerintahan yang zalim saat itu Mansur al-Abbasi, seperti Sulaiman, Ayyub, Yusuf. Kemudian Imam basa-basi memuji. Riwayat-riwayat semacam ini tidak pernah bisa kita terima karena bertentangan dengan garis yang kita fahami. Siapakah imam itu? Kita yakini bahwa imam yang kita fahami dalam mazhab Ahlul Bait adalah penerus Nabi, dan tugas Nabi dalam Al-Quran ialah untuk menyebarkan keadilan melawan kezaliman, dan tidak akan seorang imam penerus Rasul sallallahu alaihi wa alihi akan berbasa-basi memuji pemerintahan yang zalim demi memperoleh keuntungan kesempatan sementara. Karena kalau kita bicara para imam itu penerus Rasul, maka yang mereka lakukan harus seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan nanti akan saya sebutkan banyak riwayat-riwayat yang menampakkan ketegasan Al-Imam Ja'far Shadiq di depan pemerintahan zalim saat itu. Karena beliau ini dikejar-kejar terus, mau dibunuh berkali-kali, tapi beliau sering selamat dengan ketentuan Allah. Sekali lagi, Al-Imam Ja'far Shadiq adalah imam yang paling memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena sibuknya pemerintahan saat itu dengan kondisi mereka sendiri. Tetapi tetap Imam Ja'far dan pengikut Ahlul Bait di zaman Abbasiyin masih dikejar-kejar. Al-Imam Ja'far lebih 7 kali, bahkan 9 kali mau dibunuh, lolos, dikejar-kejar. Sekali lagi, Al-Imam Ja'far Shadiq tetap melakukan apa yang harus dilakukan sebagai imam dan tidak pernah kenal kompromi dengan pemerintahan saat itu. Kemudian beliau di Masjid Nabawi di Madinah, beliau membuka satu masjid itu beliau jadikan sebagai seperti universitas begitu. Beliau kumpulkan sekian banyak dan menjadi tempat datangnya orang-orang yang ingin menuntut ilmu dari segala penjuru dunia datang ke situ. Sejarah mencatat dari bermacam-macam buku bahwa yang duduk belajar dengan Al-Imam Ja'far Shadiq dengan bermacam-macam golongan, mereka dari penjuru dunia mengkaji bermacam-macam ilmu pengetahuan, mereka itu jumlahnya 4.000, dan masing-masing 4.000 itu menjadi orang-orang yang besar yang menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam segala segi ilmu pengetahuan, Al-Imam Ja'far menyampaikan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga disebutkan bahwa dalam salah satu buku ada seorang masuk Masjid Kufah, kemudian di Masjid Kufah yang saat itu menjadi tempat orang menuntut ilmu berkelompok-kelompok, ditemukan ada 900 ulama di Masjid Kufah. Mereka masing-masing alim berkata, haddatsani Ja'far bin Muhammad,
semua meriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan nampaknya bukan berarti imam-imam yang sebelumnya mereka enggak menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Berkaitan para imam, begitu mereka menjaga dan terus memperjuangkan agar ilmu Rasulullah sampai kepada umat Muhammad dengan yang sebenarnya. Karena banyak hal-hal yang dipalsukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang dinisbatkan kepada beliau yang bukan beliau sabdakan. Karena itu kemudian para a'immatul adhar, setiap imam menyampaikan ilmu kepada umatnya. Tetapi yang memperoleh kesempatan yang paling indah adalah Al-Imam Baqir sebelumnya, dan yang lebih luas lagi adalah Al-Imam Ja'far Shadiq. Walaupun seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, pasca Karbala, beliau tidak memperoleh kesempatan seperti diperoleh oleh Imam Ja'far. Rumah beliau selalu dikepung, dijaga. Gerak-gerik beliau selalu dijaga. Karena itu kemudian sejarah mencatat agar tetap Al-Imam Ali Zainal Abidin bisa menyampaikan ilmu Rasulullah, khazanah ilmu Rasulullah. Dalam situasi semacam itu, beliau selalu membeli budak. Beli budak karena budak itu menjadi milik, hak, tidak ada orang berani melarang. Kalau mengumpulkan orang, mengajar orang di masjid, di rumahnya dicegah, tapi berkaitan ketemu dengan budak mereka di rumah beliau, tidak ada yang bisa melarang. Beliau sering membeli budak. Kemudian budak-budak itu dikumpulkan, setiap hari diberi pengajaran selain kerja. Nanti kalau musim Arafah, mereka semua dibawa sampai di Arafah. Mereka diberitahu, disampaikan, mereka di Arafah disuruh membawa bekal mereka. Kemudian beliau berkata, selama kalian hidup dengan saya, apabila saya ada kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan kalian di tempat yang mulia ini, aku mohon maaf agar kalian mau memaafkan aku. Semua budaknya teriak, hasya, tidak pernah kamu melakukan kesalahan. Kemudian beliau memberikan pada mereka masing-masing uang jumlah yang banyak. Kemudian beliau berkata, sekarang aku merdekakan kalian, pulanglah ke negeri kalian masing-masing dan sampaikanlah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini cara Al-Imam Sajjad. Tetapi ketika sampai pada Imam Ja'far Shadiq, beliau salamullahi alaih yang paling memperoleh kesempatan emas sekali. Sehingga kita sering mendengarkan kalau Al-Imam Ja'far Shadiq disebut Imam 4 mazhab, Imam Arba'al Mazahib. Karena urutannya memang seperti mazhab Malikiyah yang dibina oleh Malik ibn Anas, belajarnya dengan Imam Ja'far. Abu Hanifah belajarnya dengan Imam Ja'far. Sementara Syafi'i belajar dengan Malik, dan kemudian Ahmad bin Hanbal belajar dengan Syafi'i. Karena itu ada seorang Mesir, salah satu guru Mesir besar yang bernama Dr. Muhammad Abdul Mun'im Khafaji. Beliau berkata, wa bidzalika yakunu as-sadiqu imamul fuqaha wa ustadzuhum bila istitsna. Kita bisa memastikan bahwa Al-Imam As-Shadiq adalah sebagai imam seluruh ahli fikih termasuk 4 mazhab, karena sebelumnya disebutkan bahwa Abu Hanifah belajar dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Sehingga Abu Hanifah sangat populer ungkapan beliau, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun, yaitu masa yang beliau belajar dengan Imam Ja'far, kalau bukan karena 2 tahun itu akan binasa Nu'man. Ya, Nu'man itu nama beliau Abu Hanifah. Coba kita dengarkan komentar Abu Hanifah berkaitan dengan Imam Ja'far, guru beliau. Abu Hanifah pernah berkata, ma ra'aitu afqah min Ja'far bin Muhammad. Aku belum pernah melihat seorang yang lebih alim, lebih ahli fikih daripada Ja'far bin Muhammad. Bahkan Mansur Labasi pernah memerintahkan Abu Hanifah untuk membuat 40 pertanyaan yang paling sulit, kemudian mengumpulkan beberapa ulama dan dipanggil Al-Imam Ja'far Shadiq di tempat itu, gunanya agar Abu Hanifah menguji atau menjatuhkan Imam Ja'far dengan anggapan pasti nggak bisa menjawab.
Kata Abu Hanifah, ketika aku datang orang sudah kumpul, Mansur di situ, di sebelah Mansur ada Imam Ja'far. Demi Allah, kata Abu Hanifah, ketika aku masuk, aku lebih menampakkan wibawa yang gak mampu aku sifati ketika aku mataku menatap Imam Ja'far Shadiq. Raja saat itu Mansur bagiku tidak ada artinya. Memang ayat yang saya baca tadi itu fi buyutin adzinallahu an turfa. Ada salah seorang yang terkenal alim di zaman itu pernah mendatangi Al-Imam Al-Baqir, yang dia pernah berkata, aku telah menemui semua orang ahli ilmu dimanapun di dunia ini, aku ingin bertemu dengannya. Ketika sampai depan Imam Baqir, ketika melihat Al-Imam Al-Baqir, gemetar tangannya. Kemudian dia teriak, apa yang ada pada anda sehingga aku saat ini gak mampu menatap anda, gak mampu melihat kewibawaan yang ada pada anda. Imam Baqir hanya berkata, kamu sedang di hadapan manusia yang disebut oleh Allah fi buyutin adzinallahu an turfa. Karena ayat ini untuk ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Saat itu kemudian Mansur berkata, Abu Hanifah, sampaikan pertanyaan-pertanyaanmu kepada Ja'far bin Muhammad. Satu persatu pertanyaan disampaikan, dan 40 pertanyaan semua dijawab oleh Al-Imam Ja'far Shadiq. Setelah itu Imam ketika menjawab mengata, kalian berkata begini, orang-orang sana berkata begini, kami berkata begini, terus membawa ikhtilafun nas. Saat itu Abu Hanifah teriak, orang yang paling alim adalah yang paling mengenal ikhtilafin nas. Kalau kita melihat Malik ibn Anas, pendiri mazhab Malik pernah berkata begini, dan sering mendatangi al-imam dan belajar dengan imam. Malik berkata, ma ra'at ainun wala sami'at udhunun wala khatara ala qalbi bashar afdal min Ja'far ibn Muhammad fadlan wa ilman wa ibadatan. Belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas oleh benak seorang yang lebih mulia dari Ja'far bin Muhammad dalam ilmunya, kemuliaannya dan ibadahnya. Sehingga kemudian Malik berkata, demi Allah aku tidak masuk kepada Imam Ja'far kecuali aku mendapatkan dalam 3 hal selalu beliau, imma musalli wa imma shaim wa imma yaqra'ul Quran. Aku cuma menemukan dalam 3 hal, kadang-kadang dalam waktu sholat atau puasa atau membaca Al-Quran. Kemudian kata Malik, dan tidak pernah menyampaikan hadis Rasulullah kecuali dengan memegang wudu. Dan ketika menyampaikan hadis datuknya Rasulullah, kata Malik, kadang-kadang pucat wajah Imam Ja'far. Karena Imam Ja'far itu kalau disebut nama Rasulullah, ada seseorang datang pada beliau, salah satu muridnya, lama gak ketemu, kemudian datang, mana kamu? Saya mendapatkan putra. Alhamdulillah, kamu syukuri nikmat itu. Kamu namakan siapa putramu? Orang itu berkata, aku namakan Muhammad. Imam Ja'far ketika menyebut dan mendengar nama Muhammad, beliau menundukkan kepalanya sampai jidatnya ke tanah, ta'ziman li Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Setiap orang yang pernah membaca pasti mengenai Imam Ja'far, pasti akan mengenal dan mengutarakan apa yang diutarakan oleh orang-orang yang saya baca tadi, Anas bin Malik, Abu Hanifah, atau Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ini paman beliau yang akhirnya digantung, disalib dalam perjuangan yang beliau lakukan. Zaid bin Ali pernah berkata begini, fi kulli zaman rajulun minna ahlul bait yahtajju Allah bihi ala khalqih. Di setiap zaman ada dari keluarga ahlul bait, dari keluarga kita Rasulullah, keluarga ahlul bait, satu orang yang menjadi panutan, menjadi hujjah Allah di bumi Allah dan seluruh hamba Allah. Dan kemudian kata beliau, wa hujjatu zamanina
panutan zaman kita sekarang ini, ibnu akhi, anak saudaraku Ja'far bin Muhammad, la yadhillu man tabi'ahu wa la yahtadi man khalafahu. Tidak pernah akan sesat siapa yang mengikuti beliau, dan tidak pernah akan memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah siapa yang berseberangan dengan beliau. Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Abu Zahrah dalam salah satu buku, beliau pernah menyebutkan bagaimana para ulama muslimin dengan banyaknya perselisihan yang ada pada mereka. Karena ulama Islamin dalam semua hal berselisih. Tetapi kata Abu Zahrah, pengarang kitab Al-Imam As-Sadiq, orang dari Azhar Mesir, dalam bukunya Abu Zahrah berkata, ma ajma'a ulama'ul Islam ala ikhtilafi tawaifihim fi amr kama ajma'u ala fadli al-Imam As-Sadiq alaih. Tidak pernah sepakat ulama muslimin ini dengan perselisihan yang ada pada mereka. Mereka tidak pernah sepakat, kecuali mereka semua sepakat mengenai keutamaan dan kemuliaan dan ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Sekali lagi, beliau adalah yang mendapat kesempatan emas untuk menyampaikan ilmu Rasul. Karena itu dari a'immah sekian, ya a'immah kita yang ada ini, mazhab ini dinisbatkan kepada Al-Ja'fari. Bukan berarti kemudian cuman Imam Ja'far yang menyampaikan hal-hal semacam ini, tapi imam-imam yang selain Al-Imam Ja'far tidak memperoleh kesempatan seperti yang dioleh atau dimiliki oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Inilah Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Kalau kita berbicara ilmu, tidak ada orang berselisih bahwa beliau adalah yang menguasai segala macam ilmu pengetahuan. Bahkan yang hadir di tempat beliau untuk menambah atau menimbah ilmu pengetahuan di tempat beliau, bukan saja orang-orang yang mungkin berpendapat bahwa beliau itu imam. Orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau pun datang. Bahkan non-muslim datang ke tempat beliau untuk menanyakan bermacam-macam hal, dan selalu beliau menjawab, selalu beliau menyampaikan ilmu ini di hadapan mereka dengan adab an-nabawi, dengan sopan santun yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan inilah keluarga yang paling terkenal yang memiliki akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita membicarakan Al-Imam Ja'far, kemudian kita membicarakan berkaitan dengan kesempatan ilmu yang beliau bisa sampaikan kepada umat ini, kita akan menemukan bahwa ternyata Al-Imam Ja'far As-Sadiq adalah orang yang menekankan pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dan pentingnya mencatat ilmu pengetahuan tersebut. Saat zaman itu, sebelum Imam Ja'far As-Sadiq, bukan semua orang menuntut ilmu mencatat. Kadang-kadang ilmu ini hilang kemudian. Tetapi Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam menekankan kepada para muridnya untuk selalu mencatat dan menulis ilmu yang mereka kaji, agar kemudian mereka bisa membaca ulang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ini yang selalu disebutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Salah satu contoh ungkapan beliau, beliau pernah menyebutkan begini, uktubu fa innakum la tahfaduna hatta taktubu. Catatlah, karena kalian tidak pernah akan bisa menghafal sebelum kalian tulis. Ini gunanya untuk kita penuntut ilmu, jangan selalu mengandalkan hafalan, tapi catatlah. Uktubu, kata beliau, fa innakum la tahfaduna hatta taktubu. Atau sabda beliau, uktub wa buth ilmaka fi ikhwanik. Tulislah dan sebarluaskanlah ilmu ini kepada saudara-saudaramu. Fa in mutta fawarrith kutubaka banik. Kalau kamu mati, wariskan kitab-kitabmu kepada anak-anakmu. Beliau juga yang kemudian berkata, ihtafidhu bikutubikum fa innakum sawfa tahtajuna ilaiha. Jaga benar catatan-catatan kalian.
buku-buku kalian, karena kalian pasti akan memerlukan catatan tersebut. Karena itu kemudian kita menemukan murid-murid Al-Imam Ja'far, mereka adalah orang-orang yang mengarang bermacam-macam disiplin ilmu pengetahuan. Salah satunya sejarah mencatat Jabir bin Hayyan, dia yang belajar dari Al-Imam Ja'far Shadiq mengenai kedokteran dan kimia. Beliau yang sempat menulis bukunya dalam 1.500 masalah dalam 1.000 halaman. Ihtimam bil ilm, itulah selalu beliau menekankan agar orang terus membaca dan mengkaji ilmu pengetahuan, karena hanya dengan itu orang bisa menjaga dirinya sendiri dengan ilmunya, kemudian bisa amal ma'ruf nahi mungkar untuk menyampaikan yang baik kepada yang lain. Ini Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Apa karena beliau sibuk dengan ilmu pengetahuan ini, kemudian beliau tidak gubris lagi amal ma'ruf nahi mungkar dengan pemerintahan zamannya? Tidak, sekali lagi saya ulangi, tidak. Tetap saya akan bacakan beberapa contoh bagaimana pemerintahan saat itu melakukan perilaku yang bermacam-macam. Kadang-kadang perilaku yang keji, mengancam, kadang-kadang dengan cara-cara yang lain. Tujuannya agar mereka bisa mampu memegang Al-Imam Ja'far Shadiq, kemudian menyebut bisa mereka gunakan seperti orang yang mereka bayangkan, seperti ulama-ulama istana lain yang sesuai dan kehendak pemerintahan saat itu bisa menentukan halal dan haram, sementara Al-Imam Ja'far Shadiq tidak pernah akan ke sana. Dalam salah satu buku yang saya ada depan saya ini, buku ini kumpulan orang barat menulis mengenai Al-Imam Ja'far Shadiq. Dalam buku ini artinya Imam Ja'far Shadiq di pandangan mereka orang-orang barat, yang ini pernah tahun 60 sekian ada konferensi mengenai Al-Imam Ja'far di Perancis, dan ini kumpulan makalah dari makalah yang disampaikan saat itu. Al-Imam Ja'far Shadiq berkaitan beliau menghadapi pemerintahan saat itu sangat jelas sekali. Suatu hari Mansur menulis surat kepada Imam Ja'far. Mansur ini Raja Abbasi saat itu, Taghiyah. Isi surat itu cuma mengatakan begini: lima la taghshana kama yaghshana an-nas. Kenapa kamu enggak bergabung dengan kita seperti ulama-ulama lain bergabung dengan kita? Kenapa enggak datang ke tempat kita, ke istana kita, acara-acara kita seperti yang lain, datang semuanya? Apa jawaban imam? Beliau berkata, salamullahi alaih, laisa lana ma nakhafuka min ajli. Enggak ada sesuatu yang kami takutkan darimu. Wala indaka min amril akhirah ma narjukalah, dan kamu juga enggak memiliki sesuatu yang kami harapkan untuk urusan akhirat. Wala anta fi ni'matin fanuhanni'ak. Kamu bukan berada dalam satu kenikmatan sehingga saya perlu datang memberikan selamat atas nikmat ini. Wala nara wala taraha nikmah fanu'azzika biha. Kami pun enggak melihat kamu sedang mendapatkan musibah sehingga aku harus datang untuk menyampaikan bela sungkawamu kepadamu. Fama nasna'u indak. Kenapa harus datang ke tempatmu? Dijawab oleh Mansur, tashabuna litansahana. Kamu datangi kami untuk kamu bisa menyampaikan nasihat pada kami. Kami memerlukan nasihat darimu. Dengarkan jawaban seorang imam yang harus mengatakan yang hak. Beliau cuma berkata, man arada dunya la yansahuk. Orang yang mengharapkan dunia dan harta tidak bakal pernah akan menasihati kamu. Waman aradal akhirah la yashabuk. Orang yang menginginkan akhirat tidak pernah akan berkawan denganmu. Mansur tidak pernah, enggak mampu lagi menjawab. Artinya Imam Ja'far mengatakan, siapa anda memanggil kita?
Artinya Imam Ja'far ini mengatakan jangan samakan kita ahlul bait, penyampai ilmu Rasulullah, seperti orang-orang yang kamu anggap bisa menyampaikan apa yang kamu kehendaki. Suatu hari dipanggil untuk dibunuh. Malam hari dipanggil untuk dibunuh. Ketika beliau sampai depannya, periwayat ini mengatakan, aku melihat Ja'far bin Muhammad menggoyangkan kedua lidahnya ketika menatap Mansur. Mansur ketika mengutus utusannya sudah jingkrak-jingkrak ingin membunuh. Mati aku kalau gak aku bunuh Ja'far. Ketika Imam Ja'far sampai badannya, berubah dia, duduk menyambutnya, kemudian cuma berkata, aku dengar kamu di belakangku ini mengajak orang untuk berontak padaku. Siapa yang bilang? Ada orang panggilkan untuk disumpah. Orang itu bersumpah, demi Allah aku mendengar kamu berkata begini. Kata Imam Ja'far, bohong dia. Biar aku yang menyumpah dia, bukan cara sumpah dia. Karena kalau masih menyebut nama Allah, pasti Allah selamatkan dia. Katanya Mansur, kamu mau sumpah dengan cara apa? Biar aku yang menyumpah. Katakan, aku lepas dari kekuatan Allah dan perlindungan Allah. Aku mau hidup dengan kekuatanku sendiri dan perlindunganku sendiri, bahwa aku melihat engkau, wahai Ja'far, melakukan semacam ini. Orang itu ketika mengatakan, begitu berhenti, jatuh spontan mati. Karena kata Imam Ja'far, sumpah model ini tidak pernah orang akan selamat. Karena dia mau lepas dari Allah, sementara makhluk Allah tidak mampu lepas. Lebih sedikit dari sedetik pun gak bisa lepas dari kekuatan Allah. Yang lebih indah, dalam satu riwayat, Mansur ini pernah memanggil Imam Ja'far, diajak duduk di samping. Kemudian basa-basi Mansur menanyakan sesuatu. Di tengah-tengah dialog ini, pembicaraan ini, ada lalat selalu ganggu Mansur. Ke hidungnya oleh Mansur diginikan, kembali lagi lalat ini ke mukanya. Mansur begini sibuk. Akhirnya Mansur merasa tidak enak semua, artinya merasa wegah dia. Kemudian Mansur berkata, lima khalaqallahu dzubab ya Aba Abdillah. Kenapa sih Allah menciptakan lalat ini? Mansur yang tanya, Raja Abbasi. Lima khalaqallahu dzubab ya Aba Abdillah. Dengarkan jawaban Imam Abi Abdillah di depan kerajaan yang paling zalim, di depan kerajaan yang pedangnya untuk membunuh orang lebih cepat dari lidahnya untuk berbicara. Apa kata Imam Ja'far? Liyuzilla anfal jababirah, untuk mengenyahkan, menghinakan, meremehkan kecongkaan orang-orang yang congkak dan sombong. Taghayyara launu Mansur, berubah mukanya, merasa malu, kemudian tidak lagi berbicara setelah itu dengan Imam Ja'far. Sekali lagi, riwayat-riwayat menyebutkan Imam Ja'far mujamalah atau yudahin dalam bahasa Arabnya, atau menyebutkan hal-hal yang memuji pemerintahan-pemerintahan yang zalim, sama sekali tidak bisa dipercaya. Karena Al-Imam Ja'far Shadiq mempunyai ketegasan seperti imam-imam yang lain. Sekali lagi, di majlis beliau yang disampaikan di tempat itu Al-Quran, tafsirul Quran, al-fiqh, hadis, tarikh, bahkan ilmu-ilmu kedokteran, falsafah, kimia, ilmu-ilmu yang saat itu belum terkenal saat itu, Imam Ja'far memberikan semuanya. Bahkan orang-orang malahidah, orang-orang yang gak mau kenal Allah, mereka datang seperti Ibn al-Muqaffa, Abu Syakir, dan macam-macam itu. Mereka datang menanyakan segala hal, dan oleh Al-Imam Ja'far dijawab dengan indah, dengan dalil-dalil yang mereka tidak mampu lagi menolak. Ada dialog, ada kitab tebalnya 600 halaman karangan Muhsin bin Aqil. Kitab itu namanya Tib Al-Imam Ja'far, kedokteran Imam Ja'far, segini tebalnya. Dalam kitab itu ungkapan-ungkapan Imam Ja'far mengenai kedokteran dan tumbuh-tumbuhan dan obat, kemudian disesuaikan dengan pengobatan zaman sebelum Rasulullah, zaman masa pengobatan dulu, kemudian disesuaikan dengan pengobatan sekarang, zaman sekarang ini, kedokteran. Di situ disebutkan bahwa ada salah satu dokter India yang terkenal saat itu, yang sering mendatangi kerajaan Abbasi dan sebagai dokter mereka, pernah datang
di depan Imam Ja'far ingin menampakkan kepandaiannya. Kemudian Imam Ja'far menanyakan beberapa hal dia nggak mampu menjawab. Kemudian Imam Ja'far berkata, kamu mengaku dokter? Iya. Kata dia, aku dokter. Kalau kamu ingin menimba ilmu dariku, kata Imam, kamu ambil dariku. Imam menyampaikan bermacam-macam kedokteran, bisa dirujuk di kitab itu. Setelah selesai orang itu teriak, dari mana kamu semua ini dapat? Kata Imam Ja'far, dari Quran kitabullah dan dari jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, apakah ada ilmu kedokteran dalam Quran yang ada padamu? Dalam kitab Islam? Kata Imam Ja'far, ada dan cuma satu ayat dari 30 juz yang ada ini. Apakah itu? Kata Imam Ja'far, cuma ada dalam firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan jangan berlebihan. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Sumber penyakit itu adalah al-maidatu baitud da'. Kedokteran kemudian menemukan bahwa pangkal penyakit itu kebanyakan dari ini masalahnya. Sehingga kira-kira tahun 80-an ada seorang dokter Jerman masuk Islam dari ayat ini, dan kemudian setelah itu ditulis kaligrafi besar depan tempat prakteknya dan tempat kamar operasinya ayat yang berbunyi kulu washrabu wala tusrifu. Segala macam oleh Al-Imam Ja'far telah disampaikan, dan saya berharap antum ayyuhal ikhwah bisa merujuk pada kitab-kitab semacam itu. Apapun pembahasan mengenai ilmu, Al-Imam Ja'far saat itu telah menyampaikan. Bayangkan antum 4.000 orang yang datang pada beliau, yang belajar dengan beliau, dan bermacam-macam tawaif, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam yang ada dalam pemikiran mereka, tapi satu persatu beliau menyampaikan ilmu tersebut. Dan memang beliau, ini satu hal yang perlu juga kita pelajari dari beliau, beliau tidak ingin menjadikan beliau terpencil dari masyarakat, dan enggak menginginkan pengikut-pengikut beliau juga terpencil dari masyarakat, tapi hendaklah hidup di tengah-tengah masyarakat, melayani keperluan masyarakat, menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan yang hak dan dengan cara yang baik, bukan harus kita menyendiri, enggak lagi kumpul sama yang lain. Al-Imam Ja'far yang datang di tempat beliau, setiap orang dengan bermacam-macam yang ada di kepala mereka, tapi beliau tetap menyampaikan ilmu dengan yang sebenarnya. Ada yang datang dari pengikut-pengikut beliau, pecinta-pecinta beliau, datang kemudian bertanya, apa yang harus kami lakukan dengan mereka, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, bertentangan kita dengan mereka, tidak sepaham. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Artinya ini ingin mengatakan, apa kita harus menyembunyikan diri, sembunyi, nggak kumpul sama orang? Apa sikap kita dengan mereka, orang-orang yang gak sepaham dengan kita? Jawaban Imam Ja'far begini alaihi salam, udu mardahum, syai'u janaizahum, wa sallu jama'atahum, hatta yaqulu rahimallahu Ja'far ibn Muhammad falaqad addaba ashabah. Kata beliau, jenguklah orang-orang yang sakit dari mereka, ikut mengantarkanlah jenazah yang wafat dari mereka, bersolat jamaahlah bersama mereka. Kemudian sampai mereka orang-orang itu berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada Ja'far bin Muhammad, beliau telah mendidik para sahabat dan pengikutnya dalam akhlak yang indah. Beliau enggak menginginkan kita ini hidup tersendiri, tidak mau lagi mengurusi apa yang terjadi. Jangan ada Muslim Syi'i yang tidak lagi mengurusi apapun yang terjadi pada Muslim Sunni, atau jangan ada Muslim Sunni yang tidak mau ikut campur apapun bencana yang ada pada Muslim Syi'i. Kalau ini terjadi, kita akan mendapatkan kerugian besar, karena musuh-musuh Islam itu tidak mencari sunnah maupun syiah. Yang mereka inginkan ialah Islam ini mereka jauhkan dari kita. Maka sebagai pengikut Al-Imam Ja'far As-Shadiq harus memikul adalah apa yang harus kita sampaikan untuk menjaga Islam ini. Udu mardahum, syai'u janaizahum, sallu jama'atahum. Jenguk orang-orang yang sakit dari mereka,
Jangan. Bukan seperti aku, biar sakit. Jangan. Selagi muslim masih menyebut nama Allah lidahnya, udu marlahum. Sampai kata Imam Ja'far, sampai mereka berkata, rahimallahu Ja'far ibn Muhammad falaqad addaba ashabah. Semoga Allah memberi rahmat pada Ja'far bin Muhammad, sungguh beliau telah membimbing, mendidik pengikutnya dan para pecintanya. Kemudian beliau kan yang sering berkata, mungkin yang sering kita hafal, beliau sering berkata, kunu lana, kunu zainan lana, wala takunu syainan alaina. Jadilah kalian wahai pengikut-pengikutku hiasan yang indah mengenai kita. Jangan sampai menjadikan coretan hitam terhadap kita. Jangan menjadi membuat celah di hadapan kita. Jangan sampai orang menisbatkan dirinya Ja'fari kemudian membawa hal-hal yang keji. Tetapi hendaklah membawa yang indah agar orang berkata rahimallahu Ja'far ibn Muhammad falaqad addaba ashabah. Sejarah mencatat berkaitan dengan ibadah beliau, berkaitan dengan zuhud beliau, berkaitan dengan kesabaran beliau. Karena kalau kita berbicara ilmu, Imam Ja'far yang menguasai semua ilmu dan semua orang mengakui, al-asdiqa wal a'da ala sawa, lawan maupun kawan semua mengakui. Maka definisi ilmu yang pernah kita bahas dalam Nahjul Balaghah kemarin, ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang yang berilmu itu orang yang paling takut pada Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Maka kalau kita berbicara mengenai ibadah Al-Imam Ja'far As-Sadiq, maka dalam puncak arti ibadah, pernah pendamping haji beliau Sufyan Ats-Tsauri atau Malik ibn Anas, lupa. Dia menyebutkan ketika beliau naik tunggangannya, ketika beliau ingin berkata labbaik, beliau enggak mampu, cuma cucur air mata nangis, enggak mampu mengucapkan lafaz labbaik. Kata pendampingnya, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tidakkah kamu ungkapkan? Harus kamu ungkapkan. Kata beliau sambil gemetar tangan beliau, aku takut aku berkata labbaika, kemudian Allah berkata la labbaika laka ya Ja'far. Imam, aku takut aku berkata lebih, kata Allah enggak lebih untukmu, enggak ada panggilan dan sautan untukmu. Karena itu Malik bin Anas mengatakan, aku enggak menemukan kecuali waktu salat, puasa atau membaca Al-Quran. Dan itulah ibadah Al-Imam As-Sadiq yang ditulis oleh sejarah. Kesabaran beliau, Allahu Akbar. Ya, kalau kita bicarakan A'immatul Azhar atau Zahra, ini contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mereka hanyalah mengambil qudwah, uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pernah beliau mengutus budaknya, gulamnya, membantunya, utus untuk salat, melakukan sesuatu, diperintah untuk melakukan sesuatu di luar rumah. Setelah berangkat ditunggu lama, enggak datang. Beliau cari. Ternyata budaknya itu tidur. Enggak melaksanakan kerjanya tapi tidur. Beliau duduk di sampingnya, dikipasi budaknya itu. Sampai setelah itu bangun. Ketika bangun lihat Imam Ja'far ketakutan. Kata Imam begini, ya gulam, wallahi madza kalak. Demi Allah semestinya kamu enggak begini. Tanamul lail wan nahar, kamu tidur malam, tidur siang, tidur. Kata Imam, lakal lail walana minka nahar. Kamu tidur malam saja, kalau siang ya kerja untuk kita. Itu peneguran beliau alaihi salatu wassalam. Dan hal-hal semacam ini pernah juga ada seorang haji yang mampir ke Madinah Rasulullah. Setelah dia punya tempat, dia ke masjid, di masjid tertidur orang itu dengan tasnya. Sekarang mungkin kereseknya. Saat itu Imam Ja'far masuk masjid, orang itu tidur. Imam Ja'far sholat. Di tengah-tengah sholat orang ini bangun, dilihat tasnya nggak ada, hilang. Yang dilihat cuman ada orang sholat. Orang itu yakin ini pencuri tas saya. Dikejar sholat, ditunggu, dicaci maki sampai selesai sholat. Kata Imam Ja'far, apa? Kamu mencuri tasku. Kata Imam, tasmu ada apa isinya? 1000 dinar. Ayo pergi ke rumah. Beliau ke rumah, diajak ke rumah sambil dicaci. Ini Imam Ja'far diam, diambilkan 1000 dinar, dikasihkannya. Terima. Setelah dia selesai ke masjid, balik ke tempat kosnya di Madinah, ditemukan tasnya di situ. Uangnya tetap ada. Dia keluar teriak lari, sahabat ke masjid, dikembalikan.
Kata Imam Ja'far, jawaban beliau ketika dikembalikan, beliau berkata, syai'un kharaja min yadi la ya'udu ilayya. Sesuatu yang sudah keluar dari tanganku tidak bisa kembali kepadaku. Ini hadiah untukmu. Orang itu tanya kepada orang, siapa ini? Kata orang-orang, kamu nggak tahu ini Ja'far bin Muhammad. Orang itu teriak, ya pasti inilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ketika kita berbicara mengenai kesabaran beliau, ketika kita membicarakan mengenai akhlak beliau, cara menghubungi famili beliau, akhlak beliau dengan tamu beliau, hal-hal yang amat indah sekali. Tapi Imam Ja'far yang sibuk mengajar, menyampaikan dan tanpa mengenal waktu. Setelah beliau biasanya mengajar itu sebelum zuhur, selesai setelah zuhur, dan setelah zuhur beliau menerima pertanyaan. Karena dalam buku-buku dicatat kalau beliau menjelaskan masalah, beliau nggak mau dipotong untuk bertanya. Beliau katakan sampai aku selesai baru kalian bertanya. Itu pun setelah zuhur orang tanya tetap beliau jawab. Tetapi bukan kemudian beliau tidak kerja untuk mencari nafkah. Ini juga pegangan kita. Sesibuk apapun kita, tetap masih ada tanggung jawab kita untuk bekerja. Pernah suatu hari di musim panas siang hari beliau berjalan dengan bajunya yang biasa, diketemui oleh salah satu muridnya. Muridnya teriak, "Hai cucu Rasulullah, panas semacam ini kamu di luar, kamu bekerja, kamu berjalan." Apa kata beliau? Dan kamu ini keluarga Rasulullah, kedudukanmu, kemudian apa yang kamu miliki gak pantas kamu keluar. Apa jawaban beliau? Orang itu namanya Abdul A'la, ya Abdul A'la, kharajtu fi talabi rizki li astaghni an mithlik. Aku keluar untuk mencari rizki yang halal supaya aku enggak butuh dengan orang sepertimu. Artinya supaya enggak butuh dengan uluran tangan orang. Kemudian menyampaikan, beliau mengatakan, datukku Ali bin Abi Thalib juga kerja. Kemudian beliau berkata, inni la a'malu fi ba'dhi dhaya'i hatta a'riq. Wa inna li man yakfini liya'lam Allah azza wa jal anni atlubu rizqal halal. Aku ini kerja di ladangku sampai berpeluh, berkeringat. Padahal Allah tahu, padahal aku sudah cukup, ada yang mencukupi dalam kehidupanku. Tapi supaya Allah tahu bahwa aku juga hidup mencari rezeki yang halal. Ini yang disebut oleh Imam Ja'far, orang berilmu harus bekerja. Berilmu untuk menjaga agamanya, kerja untuk menjaga supaya tidak menjual agamanya dan bisa mencukupi hidupnya, tidak lagi kalun ala nas. Ayol ikhwah, Al-Imam Ja'far Shadiq di akhir hayat beliau disebutkan dalam sejarah begini. Ketika beliau sudah hampir wafat, beliau berkata, ijma'uli kullaman min baini wa bainahu qarabah. Kumpulkan semua yang masih punya hubungan famili dengan anak-anaknya, famili semua dikumpulkan. Kemudian beliau berkata, fanadhara ilaihim, dipandang satu persatu orang-orang ini, keluarga beliau. Kemudian beliau berkata, inna syafa'atana la tunalu mustakhiffan bis salah. Ketahuilah, syafaat kita keluarga Ahlul Bait tidak pernah dicapai oleh orang-orang yang meremehkan salat. Ayyuhal ikhwah, Imam Ja'far pun pernah berkata, cobalah ujilah syiahku, pengikutku dalam beberapa hal, antara lain bagaimana mereka menjaga waktu salat. Dan ini beliau sampaikan juga di akhir kehidupan beliau. Ayyuhal ikhwah, sebenarnya juga masih ada ungkapan-ungkapan beliau yang indah maupun jawaban-jawaban beliau kepada orang-orang yang non-muslim mengenai keberadaan Allah. Jawaban-jawaban yang indah mungkin bisa kalian rujuk dalam buku-buku yang lain, dan buku mengenai Imam Ja'far Shadiq sangat-sangat banyak sekali. Paling banyak buku berkaitan dengan Imam Ja'far Shadiq, salah satu ini Qadatuna Kaifa Na'rifuhum, atau yang saya depan saya ini Al-Imam Shadiq Kama Arafahu Ulama'ul Gharab, atau buku-buku yang lain berkaitan Imam Ja'far Shadiq. Di sana kita bisa banyak menimba ilmu pengetahuan dalam bermacam-macam hal. Bagaimana beliau menjawab berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan kimia, berkaitan dengan kedokteran, berkaitan dengan segala macam
macam ilmu, Al-Imam Ja'far adalah menyampaikan, karena beliau yang mewarisi ilmu Ali bin Abi Thalib, beliau mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau sebagai imam muftaradut ta'ah, maka kedudukan beliau harus memiliki ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayol ikhwah, itulah sekelumit mengenai Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Adzamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadatil imam wa ja'alana wa iyyakum min ansarih. Semoga kita selalu digolongkan sebagai pengikut Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang setia. Kita hidup dengan ini dan kelak mati dengan ini, dan minta mohon pada Allah kelak di akhirat memperoleh syafaat dari beliau dan dari semua a'immatul adhar, dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.